Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai batuan beku mafik atau batuan beku basa, bagaimana cara mendeskripsikannya dan bagaimana cara memberikan penamaan pada batuan basa tersebut. Nah, kita masuk ke Mafic Rock, ciri batuannya. Jadi batuan beku basa ini mengandung mineral silika sebanyak 45-52%. Nah, dia tuh lebih banyak mengandung mineral basa seperti olivin, peroxen, amfibol, dan plagioklas yang kaya akan kalsium, yang bisa kita lihat pada gambar deret bawon yang ada di sebelah kanan slide. Terus umumnya batuan beku basa tersebut dia ditemukan berwarna gelap kehijauan. Nah, ini contoh dari batuan beku mafik atau batuan beku basa, di mana range dari komposisi indeks warna dari batuan basa tersebut yaitu mesokromatik sampai melanokratik. Nah, untuk klasifikasi batuan beku ini sendiri itu menggunakan klasifikasi QPF yang merupakan klasifikasi baku untuk sistem penamaan batuan beku, di mana kita bisa lihat ada dua diagram, itu untuk tekstur vaneritik dan tekstur avanitik, di mana pada masing-masing titik sudut pada diagram itu besar persentase mineral yang terlihat pada diagram itu bernilai 100%, dimana berarti terlihat pada kursor yang bagian atas itu kuarsa di titik ini berarti 100%, berarti dia semakin ke bawah kuarsanya akan semakin berkurang, berarti kira-kira di sini akan 0% kuarsanya. Terus di bagian sebelah kiri ada alkali feldspar 100%, jadi semakin ke kanan alkali felsparnya semakin berkurang. Untuk plagioklas dia di sebelah kanan diagram 100%, berarti semakin ke kiri semakin berkurang nilai besar plagioklasnya, dan begitu seterusnya. Nah, keduanya itu sama sistem plottingnya. Nah, untuk alur plottingnya sendiri itu yang pertama, alur plottingnya sebenarnya udah dijelaskan pada minggu sebelumnya pada batuan ultramafik, cuman menjelaskan lebih singkat lagi. Itu dimana yang pertama itu menentukan presentasi mineral yang dibutuhkan, dimana mineral yang dibutuhkan yaitu kuars, alkali feldspar, plagioklas, dan feldspatoid. Baru setelah mineralnya itu ditentukan presentasi mineralnya, lalu dilakukan proses normalisasi. Nah, proses normalisasi ini persamaannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Terus yang ketiga ada setelah dilakukan normalisasi baru dapat ditentukan presentasi mineral X-nya, sehingga bisa diplotting dan hasil plottingan dari beberapa garisnya dapat ditemukan titik pertemuan antara beberapa garis, sehingga dari situlah dapat ditentukan nama dari batuan basa tersebut. Nah, namun dalam QAPF itu komposisi batuan mafik dan intermediate tidak dipisahkan, sehingga harus dilakukan klasifikasi lanjutan untuk membedakan antara batuan yang bersifat mafik dan batuan yang bersifat intermediate, dimana ketika batuan tersebut terplot pada area yang ada di slide, yaitu area yang berwarna kuning untuk coarse grain dan area yang berwarna biru untuk fine grain, maka harus dilakukan klasifikasi lanjutan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu dengan untuk coarse grain dilakukan klasifikasi lanjutan dengan diagram segitiga yang terdiri dari yang dibutuhkan adalah menggunakan mineral plagioklas, pyroxene, dan hornblenda serta olivin. Nah, untuk yang fine grain digunakan analisis kimia untuk membedakan basal dan andesit dengan adanya color index atau silikat. Nah, kita masuk ke contoh pendeskripsian dan penamaan batuan. Ini ada batuan pertama, di mana batuan tersebut warnanya hitam dan berwarna putih. Terus teksturnya itu vaneritik, polikristalin, inequigranul, dan anhedral. Nah, komposisi indeks warnanya itu mesokromatik. Nah, untuk komposisi mineralnya dapat kita lihat pada gambar bahwa batuan tersebut
ada yang berwarna hitam, dimana mineral yang warna hitam itu merupakan mineral piroksen. Ada yang putih, itu plagioklas, dan ada sedikit mineral yang berwarna hijau yang tidak lain dan tidak bukan merupakan mineral olivin. Nah, secara kualitatif kita bisa tentukan bahwa presentasi dari komposisi mineralnya itu piroksen 50, plagioklas 45, dan olivin 5%. Baru kita masuk ke memplotting menggunakan diagram QPF. Ini komposisi mineralnya yang pada batuan yang tadi, dimana pada diagram ini kita butuh mineral kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas. Nah, sedangkan pada mafic rock, batuan beku basa itu hampir tidak ditemukan adanya kuarsa dan alkali feldspar, sehingga di sini kuarsa dan alkali feldspar-nya dia besarnya itu persentasenya 0%. Nah, baru setelah kita plagioklasnya 45%. Nah, terus setelah kita mendapatkan presentasi mineral yang dibutuhkan, baru kita normalisasi dengan persamaan, yaitu mineral yang dihitung dibagi total mineral yang dibutuhkan dikali dengan 100%, dimana pada masing-masing perhitungan plagioklas didapat 100% persentasenya, kuarsa 0%, dan alkali feldspar 0%. Terus setelah itu kita plot, dimana persentase untuk plagioklas yang 100% ada di sini, dan alkali feldspar yang 0% juga ada. Berarti kan alkali feldspar di sini 100%. Berarti di sebelah kanan itu alkali feldsparnya 0%. Di sebelah kiri 100%. Berarti plagioklas di sini 100%, berarti bisa kita plot. Terus untuk kuarsa dia 0%, karena kuarsa di sini itu 100. Berarti semakin ke bawah dia kuarsanya semakin berkurang, berarti di sini 0%. Nah, untuk yang garis horizontal itu merupakan plottingan untuk mineral kuarsa, dan untuk garis yang miring ke atas itu plottingan untuk plagioklas dan alkali feldspar. Nah, karena pada slide sebelumnya bahwa batuan tersebut berada pada area di mana pertemuan antara intermediate dan mafic, yaitu ada dioritik, gabroik, dan anortosit, sehingga diperlukan adanya klasifikasi lanjutan. Nah, ini untuk klasifikasi lanjutannya, di mana kita menggunakan diagram segitiga yang ada mineral plagioklas, piroksen, dan olivinnya. Nah, ini udah kita tentukan tadi mineralnya pada slide sebelumnya, piroksen, plagioklas, dan olivin. Nah, terus kita lakukan normalisasi, di mana plagioklas itu nilainya 45%, itu tetap setelah dilakukan normalisasi nilai plagioklas tetap. Kenapa? Karena plagioklas itu dia untuk memplotnya, dia kan di atasnya itu 100%. Semakin ke bawah nilai plagioklas itu semakin berkurang kan, berarti di bawah titik ini plagioklas nilainya 0%. Nah, berarti dia tidak dipengaruhi oleh oleh mineral piroksen dan olivin, di mana piroksen kan di sini nilainya 100%. Berarti dia semakin ke kanan nilai piroksen akan berkurang. Berarti di sini 0% kan piroksennya. Dan untuk olivin ada 100% di bagian kanan, dan semakin ke kiri nilai olivin semakin kecil, berarti 0%. Dimana secara tidak langsung mineral piroksen dan olivin itu saling berkaitan, sehingga yang dilakukan mineral piroksen dan olivin dilakukan normalisasi dengan perhitungan yang ada pada slide, yaitu untuk olivin itu 100% dibagi dengan olivin ditambah piroksen dikali dengan olivin aksen, di mana olivin aksen itu adalah nilai olivin yang 5% ini, berarti dikali 5% baru didapat nilai olivin untuk dilakukan plotting pada diagram, yang mana nilai olivin yang didapat dari normalisasi yaitu 9,09%. Begitu juga dengan piroksen, dilakukan formulasi yang sama, didapat nilai piroksen dan nilainya itu 90,90%. Nah, baru itu diplot. Kan tadi plagioklas sudah dapat 45%, berarti ada di sini, dimana garis horizontal merupakan plot untuk plagioklas, dan plotting untuk olivin dan piroksen. Nilai piroksen kan 90, karena piroksen 100% di sini, berarti 90 kira-kira di sini. Karena olivin kan 100% di sini,
sedangkan olivin yang 9,09%, berarti kalau ini 100 berarti 9,09% di sini, baru diplot. Nah, setelah itu ditemukanlah titik pertemuan antara dua garis ini. Nah, itulah nama dari batuannya, itu Gabbro Rock. Nah, tapi berbeda jika tidak dilakukan normalisasi, maka kita akan mendapatkan sebuah plotting yang salah, di mana dia membentuk sebuah area, bukan sebuah titik. Dimana kalau misalnya tidak dilakukan normalisasi, maka kita akan menemukan 3 garis dengan seperti yang ada pada slide segitiga di bawah, dimana sini kan plagioklasnya 45 dan piroksinnya kan nilainya 50 di sini, dan olivin 5%. Kalau tanpa dilakukan normalisasi akan membentuk pertemuan 3 titik dan membentuk sebuah area. Jadi untuk melakukan plotting ini salah, yang benar penjelasan sebelumnya. Nah, untuk contoh batuan kedua itu merupakan batuan avanitik, di mana warnanya itu hitam sampai krem dan teksturnya itu holokristalin, avanitik, inequigranulal, anhedral, dan allotriomorph, dan komposisi indeks warnanya melanokratik. Nah, untuk komposisi mineralnya jika di zoom dia ada piroksen, olivin, dan plagioklas. Dan secara kualitatif didapat bahwa presentasi mineralnya ya piroksen 60%, olivin 10%, dan plagioklas 30%. Nah, baru dilakukan normalisasi, dimana kita butuh kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas. Nah, baru dinormalisasi didapat dengan formulasi yang tadi, dapat bahwa plagioklas 100%, kuarsa 0%, dan alkali feldspar 0%, baru diplot. Dimana kuarsanya di sini berarti yang garis horizontal bawah 0%, dan plagioklas dan alkali feldspar, plagioklas di sini 100%, alkali feldspar di sini 0%. Baru diplot, didapat batuan pada area andesitic rock dan basaltic rock. Tapi karena pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk yang avanitic rock diperlukan klasifikasi lanjutan untuk analisis kimia, sehingga untuk penamaan pada proses klasifikasi lapangan kira-kira kita bisa tentukan bahwa karena dia ditemukannya mineral olivin sebanyak 10%, berarti dia lebih cenderung bahwa batuan tersebut merupakan batuan basal, karena pada batuan andesitic rock mineral olivin sudah tidak ditemukan lagi. Nah, berikutlah penjelasan untuk batuan basa. Sekian dan terima kasih.